saatnya nanti ya Tuhan, suatu kami bertemu sama Engkau di sorga. Hanya ada lagu penyembahan yang setiap saat kami nyanyikan. Give you all the glory. Kami memberikan segala kemuliaan untuk Engkau saja. Tanamkan itu dalam hati kami siang hari ini. Di dalam ibadah Jumat Agung, berbicara kepada kami Tuhan. Kuatkan hati kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Yang kehilangan visi Kau berikan harapan baru. Kami mengundang Roh Kudus beracara dari awal sampai akhir ibadah kami. Biar hanya satu nama dan satu nama saja yang kami tinggikan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan stay quiet, diam dalam hadirat Tuhan. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Thank you Eli dan semua tim yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Amin. Hari ini hari ibadah Jumat Agung, ibadah bagi orang Nasrani, hari libur diberikan oleh pemerintah kita. Kita adakan retreat bersama-sama. Nah, saya mau kita semua membuka hati kita, katakan sama-sama, saya mau membuka hati saya, katakan. Suatu kita kembali dari tempat ini, kita tahu kita semua akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin saudaraku, puji nama Tuhan. Ada ayat pertama akan saya sharing adalah dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Ini menjadi ayat yang akan kita paling tidak yang sesi saya sharing, sesi pertama dan sesi ketiga. Saya akan bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah mereka percaya penuh. Dan yang kedua adalah mereka menang. Siang hari ini saya akan bagikan bagian yang pertama, kita baca bersama-sama Wahyu 12 ayat 11. Kalau sudah situ katakan amin. Kita lihat di depan 2, 3. Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Lanjut. Dan mereka menang. Semua katakan dan mereka menang. Karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri, bahkan rela mati demi kesaksian itu. Ini ayat yang wajib harus kita renungkan sebagai orang-orang percaya lahir baru. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Ayat ini harus kita renungkan, kita hidupi selama kita masih ada di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda perhatikan baik-baik, mereka percaya penuh. Mereka percaya penuh, saya katakan sekali lagi bait yang pertama. Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis. Karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Isu yang terpenting dalam hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya kasih, kita harus percaya penuh, pasti mukjizat terjadi. Kita harus percaya penuh bahwa keluarga kita ada yang jaga Tuhan, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita harus yakin dan percaya penuh bahwa Tuhan telah selesaikan di kayu salib darah anak domba Allah yang mahal. Oleh karena itu Anda perhatikan baik-baik, dengarkan firman Tuhan setiap sesi yang akan dibagikan. Saya percaya itu akan membuat keyakinan kita semakin kokoh. Ada amin tidak Bapak Ibu Saudara? Ada amin lebih keras, ada amin. Oke, mari kita lihat ke Matius pasal 26 ayat 20 sampai 23 dan 25.
Ini cerita Anda sudah pernah dengar, Anda sudah pernah baca. Ini cerita tentang yang saya bagikan tadi, mereka percaya penuh. Tapi ada satu orang yang tidak percaya penuh dari 12 murid Yesus. Kita bacakan sama-sama. Apakah suara saya kedengaran di belakang? Kedengaran ya? Oke, kita baca bersama-sama ayat ke-20 dengan suara keras. 1, 2, 3. Setelah matahari terbenam, ia dan ke-12 muridnya duduk mengelilingi meja. Selama makan ia berkata, "Aku punya sesuatu yang sulit tetapi penting untuk dikatakan kepadamu." Saya ulangi, Yesus berbicara, "Aku punya sesuatu yang sulit tetapi penting untuk dikatakan kepadamu." Murid-murid Yesus. Baca lagi lanjut 2, 3. "Salah satu dari kamu akan mengkhianati aku." Mereka tercengang dan kemudian mulai bertanya satu demi satu, "Bukan aku kan guru?" Ayat selanjutnya, baca dengan suara keras 2, 3. Yesus menjawab, "Orang yang menyerahkan aku adalah seseorang yang makan bersamaku setiap hari." Yang makan bersamaku setiap hari. Lanjut, "Orang yang memberikan makanan kepadaku di meja." Kemudian Yudas yang sudah menjadi pengkhianat berkata, "Bukan aku kan Rabi?" Yesus berkata, baca suara keras 2, 3. "Jangan main-main dengan aku, Yudas." Tundukkan kepala kita. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau ungkapkan dari isi hati-Mu kepada orang-orang yang Kau muridkan 12 orang. Suatu kami mendengar ini, kami mau mendengarkan the revelation of your word. Pernyataan, pewahyuan dari firman-Mu tadi Kau katakan, jangan main-main kau Yudas. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk tidak bermain-main dalam kehidupan rohani kami. Berbicara secara spesifik. Amin. Lukas 22 ayat 3-4. Sebelumnya dikatakan Yesus, "Jangan bermain-main sama aku, dengan aku Yudas." Ayat 3-4 Lukas 22, baca sama-sama. "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah." Dan apa saudara baca? "Berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka." Anda tahu ceritanya apa yang Yudas lakukan. Kalau Yesus menyatakan ayat-ayat yang baru kita baca di Alkitab, di depan para murid-muridnya, masih 12 orang, di mana sebentar lagi dia akan disalibkan. Di mana dia sedang memaparkan visi dia datang ke muka bumi ini. Di mana dia berharap bahwa orang-orang yang 12 murid ini dengarkan dia. Tetapi di dalam hati Yesus ada satu orang yang terganjal. Ada satu orang yang mau menggagalkan visi yang Tuhan ingin terjadi di muka bumi ini. Dan Tuhan, dengarkan baik-baik, Tuhan itu santun. Dia tidak sebut nama. Halus, dia benar-benar menghormati. Murid-murid yang bingung, "Bukan aku kan Tuhan?" Saya mau rewind sedikit. Perlu saya deklarasikan kepada kita semua. Kata pengkhianat itu kata yang paling keras. Benar saudaraku? Semua kita mengalami dikhianati orang. Suatu Pastor Eric Duli tahun 86 disuruh Tuhan ke Indonesia. Mulai gereja, cikal bakal gereja ini.
Saya ingat sekali beliau bertemu sama seorang hamba Tuhan yang besar, sudah almarhum. Hamba Tuhan ini mengatakan sama-sama kita sedang mengajukan untuk membuat sinode. Hamba Tuhan ini melihat Pastor Eric sebagai orang Amerika yang jauh lebih muda dari dia. Dan dia katakan begini, kalau kau mau mulai gereja di sini di Indonesia, dia katakan begini, hati-hati dengan roh pengkhianat. Waduh, itu good introduction ya, tapi good warning juga, pengkhianat. Gak tahu, cuma dikatakan roh pengkhianat, hati-hati. Itu tertanam di negeri Indonesia, di bangsa kita ini. Dia gak mengerti sejarahnya, 4 tahun kemudian dia alami, dikhianati sama tim pelayanannya. Disuruh keluar dari Indonesia, dikhianati. Saya saksinya. Jadi kepada jemaat Tuhan saat ini yang saya kasih, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan mau Anda dipakai secara luar biasa. Karena kenapa? Kita harus penuh kepercayaan, penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu telah mati dan menebus segala dosa-dosa kita. Kalau Yesus katakan ayat-ayat tersebut, kalau Yesus berbicara dari hati ke hati, dan kalau kita lihat bagaimana si iblis, roh pengkhianat ini masuk menerobos lingkaran pertama Yesus. Artinya menantang Yesus melalui yang dimuridkan sama Yesus. You are talking about di meja perjamuan, lagi serius nih Tuhan mau memaparkan visi yang dari Bapa yang di sorga bahwa seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi ada satu yang mengusik. Dan coba saudara bayangkan ya, saya nggak tahu perasaan Yudas, kita nggak tahu. Tapi kalau udah ada rencana Yudas ini melakukan dan dia mau double check, bukan aku kan Rabi. Coba Anda bayangkan gelisahnya dia. Ketakutan sekali. Makanya tadi dikatakan di ayat berikutnya, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Saya renungkan ini ya, kalau kita nggak hati-hati sebagai anak-anak Tuhan, you can call yourself a Christian. Anda bisa menyebut diri Anda orang Kristen, bukan hanya Kristen, lahir baru, radikal sama Tuhan. Kita buka hati kita sedikit saja, iblis akan masuk. Ada amin saudaraku? Iblis akan masuk. Iblis bisa menerobos lingkaran pertama Yesus. Tapi Yesus responnya tidak panik. Dia berusaha untuk menyadarkan, sebenarnya dia bisa panggil Yudas, come here Yudas. Sebenarnya tuh gue mau ngomong sama kamu tentang ini. Tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Tuhan katakan tadi, sesungguhnya seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Dia yang memberi makan aku setiap hari. Nah Yudas itu seorang urusan keuangan. Gak ada yang tahu. Di antara murid-murid yang gak ada yang tahu sampai pada harinya di Taman Getsemani. Yudas datang dengan pengawal-pengawal tentara, prajurit Romawi dan kepala-kepala imam pada waktu itu mencium Yesus. Baru murid-muridnya tahu. Yesus sebenarnya berani mengungkapkan secara terbuka, tetapi dia simpan di dalam hatinya. Karena dia tidak mau menggagalkan nubuatan demi nubuatan yang sudah dikatakan di perjanjian lama. Pada para pengkhianat akhir zaman ini akan membuat orang percaya tidak fokus melakukan kehendak Allah. Mau mengusik iman-iman orang percaya. Selalu ada satu para pengkhianat di dalam kehidupan kita.
Yesus punya satu, mungkin kita lebih dari satu. Di tempat pekerjaan Anda, di rumah tangga Anda. Kalau yang di sini, tadi Yesus itu di tim kepemimpinannya, di gereja lokal, di mana lagi di politik di Indonesia ini, para pengkhianat ini muncul, saudaraku. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang bisa melihatnya. Kalau kita tidak hati-hati mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kita bisa terjerumus ke dalamnya. Kita harus waspada dan berjaga-jaga, discern in the spirit. Santun menghadapinya. Gak enak saudaraku kalau dikhianati. Saya mungkin percaya pasti ada beberapa daripada Anda yang sudah dikhianati. Lupakan itu semuanya. Lihat ke masa depan kita dan kita tahu bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia akan menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Pada ibadah Jumat Agung ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya bahwa kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang selalu dihadapkan dengan peperangan rohani yang tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Dan itu bisa muncul kapan aja. Oleh sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga, sebagai pekerja, pelaku usaha. Lakukan perlawanan dengan peperangan rohani saudara dengan doa Anda kepada Tuhan. Lakukan perlawanan, jangan diam diri. Kalau kita berdoa kita berarti mengandalkan Tuhan. Sama seperti Yesus, Yudas mengatakan, akukah ini Rabi? Dia tetap tenang saja. Tapi dia kasih pesan, jangan main-main kau Yudas. Pesan buat kita semua juga demikian. Jangan main-main dengan kehidupan kekristenan kita. Percaya katakan amin. Serius dalam hal ini. Kekudusan Anda, hati Anda, kejujuran Anda. Hidup kita ini milik Tuhan. Kalau tadi kita dengar kesaksian dari hambanya, Zefannya bagaimana Tuhan menjaga hidup dia. Melalui nubuatan. Dia nggak percaya, nggak yakin sampai ternyata benar-benar terjadi. Dia makin percaya penuh, betul Pak Zefannya? Pasti lebih percaya lagi. Karena kalau kita sudah memutuskan kita tidak melakukan apa-apa, kita berhenti, Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa. Makanya Tuhan katakan jangan main-main di dalam kita bergereja. Jangan main-main, katakan kiri kanan Anda, jangan kau main-main di dalam dengan Tuhan. Katakan jangan kau main-main dengan Tuhan. Saya berdiri di sini, puji Tuhan, sudah sejak bertobat 1982, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Melayani Tuhan 1991, puji Tuhan, mengalami Tuhan up and down, puji Tuhan, semakin hari semakin bergairah. Semakin penuh harapan, tantangan banyak, yes. Karena kenapa? Kehidupan Kristen itu yang diharapkan dengan peperangan rohani, gak akan henti-henti. Lawan itu dengan doa Anda, dan menangkan peperangan saudara dengan iman Anda. Tidak ada dosa yang tidak dapat dibersihkan oleh darah Kristus. Tidak ada, hanya melalui darah Kristus dosa kita dibersihkan. Kita bicara tentang Habakuk, bagaimana nanti sesi ketiga saya akan bagikan tentang Habakuk, bagaimana Tuhan pakai dia. Semakin hari semakin penuh keyakinan dia, apalagi sewaktu Tuhan sudah menjawab apa yang dia tanya kepada Tuhan. Salib Kristus telah memberi kita kemenangan yang tidak mungkin kita raih sendiri. Amin saudaraku. Penyaliban Yesus merupakan pukulan telak. Semua katakan pukulan telak. Itu bagi si iblis yang mau ganggu Anda. Pukulan telak bagi sistem dunia yang didirikan atas filosofi manusia dan kebijaksanaan manusia. Kita lihat firman Tuhan di Kolose 2 pasal 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesaya 53 ayat 4-8, di atas salib Allah menyampaikan semua dosa kita di atas Yesus. Dan ia menanggung hukuman yang seharusnya Anda dan saya terima. Jangan main-main dengan Tuhan. Galatia 3:13, dalam kematiannya Yesus menanggung kutuk yang telah diperkenalkan oleh Adam. Kita mengalami kehidupan
kekurangan, tadi kesaksian, tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan perbaiki hidup kita. Kalau kita tidak izinkan Tuhan, kutuk itu terus selalu ada. Pasrah sama Tuhan. Roma 6 ayat 23, dengan kematian Yesus, dosa sudah kehilangan kuasa atas kita melalui kematiannya. Yesus menghancurkan karya iblis, Yesus mengutuk setan, Yesus merumpuhkan kepala sang ular. Kurang apa kita, saudaraku? Ada amin enggak tidak? Ada amin tidak, saudaraku? Ada amin enggak tidak, saudaraku? Harus yakin penuh. Percaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Salib itu adalah perjumpaan murka Allah atas dosa Anda dan saya. Dan juga belas kasihannya. It is on the cross. Murkanya Tuhan atas dosa Anda dan saya. Dicampur dengan belas kasihannya Tuhan melihat Bapa di sorga. Ampunkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gak bisa dilakukan dengan manusia biasa. Must be the power of the living God di dalam Tuhan. Yang mengatakan Tuhan ampuni mereka. Dalam keadaan sakit menderita. Disiksa. Murka Tuhan atas Anda dan saya. Coba bayangkan. Apakah kita masih mau bermain-main di dalam kehidupan kita? Jangan, saya katakan begini, jangan menjadi orang Kristen yang musim-musiman. Nanti kalau udah Pasca Jumat Agung, kuduslah kita, kudus suci. Gak begitu, harusnya setiap hari. Betul gak, saudaraku? Karena kalau gak diingatin terus, ini iblis, ini teman-teman, iblis itu akan semakin hari semakin kuat powernya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Terjadi di mana-mana. Bahkan ada di dalam ruangan ini mau Anda hampir murtad, Anda hampir mundur, Anda patah semangat saat ini. Saya mau ingatkan kepada Anda, jangan main-main kau dengan Yesus. Selama retreat ini ingat saja, jangan main-main kau pulang dari retreat ini dengan Yesus. Karena Yesus santun. Jangan main-main kau Yudas dengan aku. Percaya bukan kepada diri kita. Tapi percaya kepada Raja segala raja. Amin, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Sesi pertama. Saya mau katakan, hati-hati dengan roh pengkhianat. Di luar sana, di kantor Anda, di keluarga besar Anda, di sibling kakak adik Anda, di teman kantor Anda, teman perkuliahan Anda, di gereja Tuhan. Karena semua ini berbicara di meja makan. Ada 3 poin yang saya bagikan dari sesi pertama ini untuk kita renungkan nanti. Yang pertama adalah waspada. Selalu waspada terhadap roh Yudas Iskariot. Selalu waspada. Dan Tuhan akan memberikan Anda roh yang bisa membedakan. Tuhan akan empowering you. Memberikan kekuatan kepada kita semua. Menjaga gerejanya. Bukan hanya individu per individu, tetapi bahkan gereja-gereja pun sudah dikhianati dan gereja mengizinkan Yudas Iskariot itu masuk berkeliaran di dalam rumah Tuhan. Waspada terhadap roh Yudas Iskariot. Yang kedua, pribadi Anda jauh lebih penting daripada apa yang Anda lakukan untuk Tuhan. Your being is more important than your doing. Your being, pribadi Anda, is more important. Lebih penting daripada apa yang Anda lakukan di dalam gereja. Pelayanan. Tuhan tuh ngelihat your being. Dia gak ngelihat talenta Anda. Dia gak ngelihat sarjana Anda apa. Anda kaya atau miskin, dia nggak lihat Bapak Ibu Saudara, tapi dia melihat karakter Anda, diri Anda. Makanya Yesus berjalan sama murid-muridnya 3,5 tahun, kurang apa sih Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun guru, segala guru yang mengajar. Yesus itu bukan hanya guru biasa, dia tuh namanya rabi. Rabi itu Bapak Ibu Saudara itu top of the top. Nikodemus memanggil dia rabi.
Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus datang kepada orang-orang di pinggir danau, dia katakan, Petrus, mari ikutlah aku. Betul ya? Respon dong, betul ya? Mari ikutlah aku kan. Terus mereka, Andreas ikut aku, mereka ikut kan, betul ya? Anda sekarang berpikir, wah ini ada magnet apa Yesus ya? Segampang itu, come follow me. Pasti dong kita berpikir demikian ya. Ada apa nih siapa? Come follow me. Matius, tax collector, ikutlah aku. Tinggalkan segala-galanya, tinggalkan rumahnya, keluarganya, follow Jesus. Kita berpikir kenapa ya? Pernah nggak ada kepikir? Kalau kita bilang anak kita, Joshua, Jessica, come follow papa mama, pasti ikut ya. Tapi ini nggak ada pertalian darah, nggak ada hubungan satu sama lain. Just met him di tepi danau. Petrus lagi menjala, dikatakan dilakukan mujizat, come follow me. Tahu nggak kenapa Anda? Kalau diajak sama profesor, guru, segala guru, orang merasa, wah saya dipilih nih. Dia ini rabi nih. Nikodemus sampai tunduk, yes rabi, datang malam-malam temu Yesus. Aku tahu kau seorang pengajar, aku tahu seorang rabi. Dia mulai terangkan, Yesus apa? Yesus langsung katakan, kau harus bertobat supaya kau bisa melihat kerajaan Allah, lahir baru. Jadi murid-murid ini merasa berharga, wah saya dipilih nih. Tinggalkan dagangnya, tinggalkan usahanya. Kamu mengerti ya, ini profesor, istilahnya the best teacher di Yahudi pada waktu itu. Dia santun aja, come follow me, ada powernya. And they recognize him. Nah kalau kita cuman ikut-ikut Yesus karena teman kos gue bertobat, gue ikutlah. Karena suku saya sama ya gue ikutlah. Terus apalagi ya kita suka main bola, ya gue ikutlah. Gak begitu. Itu Kristen abal-abas, Kristen kampungan, Kristen ece-ece itu. Kita harus butuhkan aku mati bersama Tuhan Yesus. Apapun yang ku hadapi, aku percaya bahwa dia, kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Gak usah disuruh-suruh. Melayani itu harus dari hati. Dari hati, bukan dari otakmu, dari hati. Bukan dari kemampuan Anda, dari hati. Kalau segala hulunya itu sudah dari hati, saya ulangi, kalau hulunya itu sudah dari hati, hilirnya akan berbuah. Tapi kalau dari hulu sudah diajarkan, masuklah si Yudas Iskariot ini, hilirnya setan-setan semua. Makanya hati-hati, katakan kiri kanan lagi, jangan main-main kau dengan Tuhan, katakan. Pribadi Anda jauh lebih penting. Your being is more important than your doing. Yang ketiga, salib adalah tempat perjumpaan. I like this one. Murkanya Tuhan. Murka itu tahu kan, marah dari segala marahnya Tuhan. Kesel dari segala keselnya Tuhan. Tapi dia sukacita, dia menampung dosa-dosa kita. Dia mati dari sekali salib dan dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai dengan sifat kita yang lama, kelakuan kita yang lama. Tadi perjalanan ke sini, saya sama Pingkan seperti biasa, saya minta Jojo sharing, buka 2 Korintus 5 ayat 17, sharing Jo. Khotbahkan dulu. Dia baca, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Yang baru kita nggak mau terima supaya kita dirubah. Dia udah datang depan kita, Tuhan sudah datang nih yang baru nih. Kita nonton saja, nggak mau terima menikmatinya Tuhan. Hari ini 3 poin ini akan menjadi perenungan kita dan kita akan mengambil perjamuan kudus. Biasanya perjamuan kudus para petugas maju ke depan, kita doakan
para petugas melayani setiap umat Tuhan. Tapi di belakang sana ada 25 meja. Per meja itu ada 8 orang. Perhatikan, tinggalkan catatan Anda, lihat ke depan. Ada 8 orang per meja. Kalau Yesus melakukan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, banyak bisa kita bicara tentang ini. There is a power di dining table. Kalian nanti ambil kursi, boleh sama keluarga Anda, boleh enggak kenal. Jangan lo lagi, capek gue liat muka lo, bergaul, ketemu sama orang dalam suasana yang hening. Dengan satu statement yang saya katakan tadi, jangan main-main kau dengan Tuhan. Nanti akan dilayani dengan petugas pejamuan. Nanti setelah itu kita ada diskusi grup, apa yang saya bagikan tadi firman Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada, masih ada, tertinggal. Roh Yudas Iskariot itu. Lepaskan. Semua kita, saya termasuk, pasti masih ada. Sampai kita ketemu sama Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan persiapkan hati kita dengan renungan siang ini. Waktu Anda nanti ambil perjamuan bersama-sama, pegang tangan kiri kanan saudara Anda, dan doakan mereka. Gak lama-lama, gak usah pura-pura kelepasan, gak usah begitu. Tenang sama Tuhan intinya. Dan dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Anda secara pribadi. Waspada terhadap roh Yudas Iskariot, pribadi Anda jauh lebih penting daripada apa yang Anda lakukan untuk Tuhan. Salib adalah tempat perjumpaan murka Allah dan belas kasihannya. Silakan kita bangkit berdiri. Barang-barang Anda tinggalkan saja. Sekarang dengan suasana yang hening, Anda duduk di bangku di belakang Anda yang sudah tersedia. Silakan jalan pelan-pelan ke belakang.